Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu. Terima kasih untuk pengertian, pewahyuan, hikmat yang Kau berikan kepada kami semua. Saatnya tiba kami akan mendengar firman-Mu ya Bapa. Dan kami menyediakan hati kami, menyiapkan tanah hati kami sebagai tanah hati yang baik untuk ditaburkan kebenaran firman-Mu. Dan setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini ya Bapa, itu akan ditaburkan di tanah hati yang baik. Dan itu akan tertanam, bertumbuh, berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapa. Roh Kudus, Engkau ajar kami, berikan kami telinga seorang murid, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin, selamat pagi, shalom semua, puji Tuhan. Terima kasih buat song leader, WL semua, pemain musik. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan baik. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang luar biasa di sini. Puji Tuhan. Apa kabar? Benar. Yang benar. Amin. Yakin dong ya? I am blessed, you are blessed. Amin. Kita semuanya orang-orang yang diberkati. Puji Tuhan. Ya. Hari ini saya akan teruskan khotbah saya minggu lalu. Ya, Bapak Ibu, waktunya begitu cepat kemarin ya. Saya mau sampaikan dan ada beberapa yang sudah tersampaikan, tapi saya mau lanjutkan hari ini. Puji Tuhan ya. Kita masih di dalam pembahasan kita selama setahun, yaitu manusia baru, mengemenakan manusia baru. Hari ini kita akan belajar, minggu yang lalu kita belajar tentang iman manusia baru. Sekarang kita belajar tentang iman anak Allah. Amin. Haleluya. Ini saya kemarin berhari-hari saya renungkan hal ini dan saya temukan ini ada sesuatu yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu akan bilang, wah iman lagi. Tapi ini berbeda. Haleluya. Amin. Kita mau terima sesuatu yang berbeda pagi ini ya. Puji Tuhan. Efesus 4 ayat 24. Ini ayat tema kita selama 1 tahun dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Ya, jadi siapa yang manusia baru di sini? Amin. Puji Tuhan. Ya, semua manusia baru? Rambutnya lama, model lama. Ya, make upnya juga masih lama gitu loh. Bajunya juga ya enggak masih lama gitu loh. Tapi kita semua adalah manusia baru. Amin. Boleh bilang kiri kanan kamu manusia baru. Ya, yang lama sudah berlalu. Yang mana kemana? Ya udah nggak ada, udah berlalu. Sekarang manusia baru, betul-betul baru, amin. Ya, oke, puji Tuhan. Jadi hari ini kita akan bicara tentang iman dan Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Kita tahu ada anugerah, ada iman. Dua-duanya pemberian Allah. Kita bisa aminkan ini bahwa kita menerima anugerah, kita menerima iman. Imannya Allah. Jadi ini berbicara iman Allah, bukan berbicara iman kepada Allah. Ini dua hal yang berbeda ya. Walaupun yang satu itu nggak salah, tetapi ini kita betul-betul hari ini kita akan berbicara imannya Allah sendiri. Ini sesuatu yang solid sebenarnya ya. Sesuatu yang bisa kita raba, bisa kita sentuh, bisa kita tahu bahwa ada. Ya, bukan sesuatu yang mengawang-awang ya. Ya, iman itu bisa kelihatan. Yesus melihat ada iman yang dipakai. Oke, jadi ini sekali lagi bukan iman kepada Allah tetapi kita berbicara iman yang kita miliki. Amin. Iman yang saudara dan saya miliki sebagai orang percaya yang sudah lahir baru. Semua sudah terima Yesus, percaya Yesus, percaya bahwa dia sudah mati, bangkit pada hari yang ketiga, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, saudara diselamatkan, saudara dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, saudara menjadi anak Allah, dan saudara diberikan satu ukuran iman, amin. Masih ingat kemarin? Satu ukuran iman ya.
Saya bilang kemarin Pak Parto, asistennya Bu Yanske punya, dia selalu yang siapin makanan ya. Punya satu centong. Nah centongnya sama dikasihnya. Kalau sup, satu centong semua sama dibagi-bagi ya. Itu satu ukuran. Nah Tuhan itu punya satu ukuran iman yang luar biasa besar. Dan itu sudah diberikan kepada saya dan saudara, amin. Ya. Oke, jadi Tuhan sudah memberikan iman supranaturalnya buat kita. Amin. Tuhan sudah memberikan iman supranaturalnya kepada saya dan saudara. Masalahnya apakah kita sadar apa enggak? Tahu enggak? Kita punya ini. Kalau kita enggak sadar, kita enggak tahu, ya kita enggak bisa pakai. Pertama-tama kita harus tahu bahwa kita punya iman supranatural. Ya kalau saudara mungkin sekarang ini dia sadar, saudara punya HP. Betul? Kalau HP-nya ketinggalan, saudara bisa kelabakan. Ya, pernah ketinggalan HP? Pernah? Pernah ya? Bapak Ibu pernah ada ketinggalan HP. Aduh, di mana HP-nya? Nggak tahu. Ternyata HP-nya ada di kantongnya. Nggak sadar bahwa ada, selalu ada bersama-sama dengan dia. Ya. Nah, Tuhan sudah memberikan kepada kita iman supranatural. Ya, jadi kita memiliki satu ukuran iman. Jadi kuantitas dan kualitas iman yang sama seperti dimiliki oleh Yesus. Amin. Ya, kita punya sama kuantitasnya, sama besarnya, sama berkualitasnya seperti apa yang Yesus terima. Jadi ini kita perlu sadar dulu, kita perlu tahu bahwa pertama-tama kita harus memahami hal ini dulu. Kita harus mengerti dulu, kita harus betul-betul yakin bahwa kita punya iman Allah. Ya, ini saya harus ulang supaya kita betul-betul, seringkali kalau kita diberikan sesuatu, kita nggak sadar, benar nggak ya? Ini punya saya apa enggak? Boleh saya pakai atau enggak? Ya, di beberapa kesempatan saya suka, kalau ada orang-orang baru, saya suka kasih HP saya. Saya ini HP-nya saya kasih. Orangnya terima HP-nya. Kemudian saya tinggal buka tangan saya begini, dibalikin HP-nya. Saya bilang, kenapa HP-nya dibalikin? Ya Pak Dolfi minta, saya nggak minta. Saya bilang, saya cuma buka tangan saya begini, kamu balikin. Berarti kamu nggak percaya saya kasih HP-nya. Jadi terima kasih, ini balik ke saya. Orangnya kecewa, ya Pak Dolfi diulang lagi. Sorry nggak ada yang kedua kali. Ini salah satu contoh ya. Bahwa kita kadang-kadang nggak percaya bahwa kita betul-betul memiliki sesuatu. Ya, saya nggak akan kasih contoh ini, dia di sini. HP. Karena Bapak Ibu sudah tahu yang saya punya trik ini dia. Tapi ini untuk saudara bisa lihat bahwa oh iya kadang-kadang kita diberi sesuatu tapi kita nggak tahu apakah kita punya atau enggak. Kita boleh pakai atau enggak, kita memiliki atau enggak. Ya. Jadi hari ini saya mau sampaikan betul-betul bahwa kita semua itu betul-betul punya yang namanya iman Allah yang boleh kita pakai. Yang bisa kita pakai. Caranya gimana? Nah, caranya nanti sebentar kita belajar. Ya. Jadi kita bukannya tidak punya iman atau kita bukannya kurang iman, kita juga bukan bilang iman kita nggak lengkap. No, enggak. Iman kita sudah ada, sudah komplit, sudah besar, punya kapasitasnya, punya kualitas, punya kuantitasnya sama seperti Yesus punya. Sama. Masing-masing kita punya sama, ya. Oke. Nah, masing-masing orang kita memahami bahwa iman itu powerful. Bisa bilang amin? Amin. Iman itu powerful ya. Kenapa kita bilang iman itu powerful? Karena Ibrani 11 ayat 6 berkata begini. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Ia. Jadi kita percaya kepada Tuhan juga karena apa? Iman. Ya. Ibrani 11 ayat 6. Nah di dalam Markus 9 ayat 23 berkata, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada perkara yang mustahil, artinya segala sesuatu mungkin. Segala sesuatu bisa.
bagi orang yang punya iman, bagi orang yang percaya. Ya. Tetapi pengalaman kita mengatakan enggak. Pengalaman kita bilang enggak semuanya. Di sini dibilang apa? Tidak ada yang mustahil. Artinya semua bisa bagi orang yang percaya. Ini bahasa Inggrisnya bilang begini ya. If you can, apakah bisa? Yesus bilang everything is possible for him who believes. Semuanya itu everything is possible for him who believes. Jadi segala sesuatunya mungkin bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya. Jadi iman itu powerful, iman itu luar biasa, iman itu dahsyat. Ya. Jadi tadi Alkitab mengatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita bisa berkenan kepada Allah karena ada iman. Jadi kalau tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Ya. Saudara berkenan kepada Allah? Amin. Waduh. Amin. Ini pertanyaan-pertanyaan yang gampang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu untuk menggugah bahwa ini benar-benar saya berkenan kepada Allah apa enggak. Ya, saudara sudah berkenan kepada Allah. Allah itu berkenan kepada engkau. Karena apa? Karena Kristus. Ya, dan kita percaya kepada Kristus, kita jadi orang yang berkenan kepada Allah. Amin. Ya. Jadi segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Iman kitalah yang memindahkan gunung, betul? Ya. Di Markus 11 ayat 23-24 ini ayat yang begitu terkenal sekali. Saya belajar ayat ini dia selama 2 tahun di salah satu sekolah yang mengajarkan iman. Ya. Di sini dia berkata begini, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, apa yang saudara tidak mengerti dari ayat ini? Ini kalau saudara perhatikan berkali-kali ada kata berkata, 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 berkata. Ya, kalau nggak salah ada hampir di ayat 23 3 kali, di ayat 24 2 kali. Penting banget. Kita tahu kalau satu ayat, satu kata itu diulang sampai 2 kali itu penting, diulang 3 kali itu amat penting, 4, 5 kali waduh. Benar-benar sangat penting ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Ya. Jadi dalam beberapa kasus, dalam beberapa hal orang-orang memahami, orang-orang tahu, kita semua tahu bahwa iman itu powerful, iman itu kuat, iman itu berkuasa, dahsyat ya. Dan mungkin orang-orang melihat, wow, ada banyak mujizat yang bisa dilakukan oleh banyak orang-orang dulu, mungkin orang-orang sekarang juga banyak. Kita mungkin pernah ketemu, pernah lihat Pak Benny Hinn, kita pernah dengar cerita tentang Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth itu membangkitkan hampir sekitar 40 orang mati. Kalau nggak salah ya, dia bangkitkan 40 orang yang mati. Jadi rumah duka kosong. Ya, Bapak Ibu pikir, wah luar biasa ini dia. Kalau Bapak Ibu pergi ke rumah duka terus apa yang dilakukan? Ya turut berduka cita lah. Ya kan kita cuma bilang ya turut berduka cita. Tapi pernah nggak nih di exercise imannya untuk membangkitkan orang mati? Nggak apa-apa. Saya kemarin bilang kalau orang tua ya jangan dibangkitin gitu ya. Tapi kalau sudah mau coba juga silahkan. Nanti begitu orangnya bangkit dia omelin balik. Kenapa bangkitin saya udah mau pulang. Ya. Jadi orang-orang kebanyakan menghabiskan waktu dulu mungkin memohon-mohon kepada Tuhan, minta untuk menambahkan iman mereka atau meminta Tuhan untuk memberikan iman yang lebih banyak. Ya. Padahal kita tidak memiliki masalah dengan iman. Amin. Sekali lagi kita nggak punya masalah dengan iman. Yang kita punya adalah masalah apa? Masalah pengetahuan. Iman kita sudah punya. Pengetahuan cara bagaimana iman bekerja itu yang perlu kita belajar. Ya. Dan saya akan jelaskan hari ini ya. Kita sama-sama belajar ya.
Nah, tapi ya bagi saya ini yang paling pertama saudara harus memahami bahwa kita ini punya 3 bagian. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Amin. Ya, kita punya bagian roh, jiwa, dan tubuh. Kita perlu memahami bahwa siapa kita di dalam Kristus. Di dalam roh kita ini, roh kita yang sudah sempurna. Ya, selalu saya bilang di TLW, berkali-kali orang TLW harusnya hafal, tahu bahwa kita ini adalah manusia roh. Betul? Siapa saudara? Saudara manusia roh. Ya, saudara bukan manusia daging. Harusnya kita lebih menyadari roh kita daripada daging kita. Menyadari roh kita daripada jiwa kita. Karena apa? Karena kita manusia roh, rohani. Ya, jadi kita nggak punya masalah dengan iman. Kenapa? Karena roh kita punya iman yang powerful di dalamnya. Amin. Di dalam roh saudara, Bapak Ibu, kita punya yang namanya iman Allah. Dahsyat, powerful. Saya mengandaikan itu, saya selalu bilang, kalau saudara lihat matahari, saudara bisa ambil nggak? Nggak bisa. Tapi seandainya bisa ambil, terus saudara kantongin, rasanya gimana? Powerful, panas, luar biasa. Tapi yang kita kantongin, yang ada dalam kita ini pencipta matahari. Pencipta bulan, pencipta planet-planet, pencipta sorga dan bumi, amin. Tinggal di mana? Di dalam kita, berarti kita powerful sekali. Nah, ada imannya Allah yang luar biasa di dalam kita. Saya betul-betul menyadari hal ini dan saya bilang, Tuhan, saya mau pakai iman ini. Saya nggak mau biarin iman ini diam. Ya. Jadi kita perlu menyadari bahwa kita punya iman Allah ini, cuma bagaimana cara menerapkannya, bagaimana kita belajar untuk menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Ibaratnya Bapak Ibu sudah diberikan misalnya satu HP yang canggih, begitu canggih, tapi cuma taunya apa? WhatsApp doang. Terus telepon-telepon doang, ada SMS doang. Udah, ngapain beli mahal-mahal? Ngapain beli HP yang 20 jutaan, 30 jutaan? Kalau tujuannya hanya untuk WhatsApp. Ada teman saya beli HP 30 jutaan, karena apa? Kameranya bagus. Jadi dia cuma pakai HP-nya buat foto-foto doang. Saya bilang sayang banget, mendingan beli kamera sekalian. Bagus ya, buat foto-foto gitu loh. Tapi begitu powerful sebenarnya. Cuma banyak sekali fitur yang kita nggak pakai. Atau nggak kepake karena kita memang nggak mau pakai. Kita memilih untuk nggak mau belajar. Makanya kita nggak tahu. Nah, ada hal yang luar biasa di dalam kita. Seiring kita tahu apa yang kita miliki, itu akan meningkatkan kepercayaan kita, confident kita, dan kita bisa pakai betul-betul dengan tepat. Amin. Kita betul-betul bisa pakai dengan tepat. Ya, saya mulai belajar hal-hal ini dan saya mulai dibukakan Tuhan ada hal-hal yang luar biasa. Jadi sekali lagi kita memiliki iman Allah dan bukan iman kepada Allah. Hari ini saya mau ajar bukan iman kepada Allah tapi iman Allah itu sendiri. Ya, kita tahu kita percaya kepada Allah dan kita tahu kita percaya bahwa Dia sudah memberikan iman kepada kita dan iman itu kita boleh pakai. Amin. Iman ini boleh kita pakai ya. Oke. Nah, sebagaimana pengetahuan kita ini berkembang terus, kita perlu tahu cara kerjanya. Iman itu bagaimana? Ini ada satu proses yang terlibat dalam hal ini ya. Kalau orang-orang tidak tahu cara pakainya, orang-orang akan mengabaikan. Ya udah, HP yang kayak tadi cuma buat WhatsApp, cuma buat foto-foto doang. Yang nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, saudara tahu nggak apa yang sekarang ini ya mungkin agak sedikit annoying buat saya. Ya agak sedikit mengganggu buat saya sendiri. Kadang kalau orang datang kepada saya, orang bilang begini, Pak Dolfi aku sudah berdoa. Aku sudah beriman. Aku sudah berdoa, aku sudah beriman. Tapi aku gak melihat hasil. Pernah mengalami hal ini? Pernah didatangin orang-orang seperti ini? Atau pernah gak kita sendiri mengalami hal ini? Ya, aku sudah bikin apapun. Bahkan tadi pagi pun ada orang yang kontak-kontak dengan saya. Dia bilang, saya sudah bikin, saya sudah ngomong, saya sudah macam-macam gitu loh. Dia bilang, terus ujung-ujungnya apa dia bilang begini, doain saya dong. Mau enggak doain saya. Nah
Haleluya. Nah oke, saya mau mulai dari ini ya, Bapak Ibu ya. Lukas 17 ayat 1 sampai 4 ya. Ini ada satu peristiwa yang luar biasa ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Saya sampai di sini dulu. Yesus itu sangat peduli tentang penyesatan ya. Orang-orang yang nyesatin ya. Oke lanjut ya. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah ia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali padamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Jadi berapa kali kita harus mengampuni orang? Ya. Berapa? 7 kali 70. Yang benar. Saya mau ketawa kalau orang bilang 7 kali 70 atau berapapun. Saya harus mengampuni Pak Dovi. Yang benar. Bisa, saudara bisa mengampuni? 1 kali aja dibikin sakit hatinya, dibikin salah. Seumur-umur saya nggak mau ketemu dia. Ya. Seringkali kita begitu, bukan? Ya. Kalau ketemu mukanya dibuang. Ya, kita harus buru-buru ambil muka orang dulu. Balikin dulu mukanya. Ya. Ya, ini ayat yang luar biasa sekali ya. Tapi ada lanjutannya di ayat kelima ya. Ini ayat Lukas 17 ayat 45. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali padamu dan berkata aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Saudara tahu, Yesus itu menyembuhkan orang sakit, dia bangkitkan orang mati, dia celikan mata orang yang buta, orang kusta dia bersihkan, orang lumpuh bisa berjalan, tapi tidak ada sekalipun murid-murid nanya kepada dia, Tuhan tolong tambahkan iman kami supaya kami bisa sembuhkan begitu. Tapi pada saat Tuhan bilang suruh ngampunin 7 kali 70 kali, murid-muridnya bilang, Tuhan tolong tambahkan iman kami. Haleluya. Jadi iman sangat perlu, sangat penting dalam hal mengasihi, mengampuni. Amin. Lebih dari apapun. Lihat contohnya murid-murid gak nanya, Tuhan tolong tambahkan iman kami untuk saya bisa berjalan sama seperti Petrus berjalan di atas air. Tambahkan iman kami untuk kami dapat bisa menyembuhkan orang buta. Pada saat mengampuni, murid-muridnya bilang, aku gak sanggup Tuhan. Aku butuh pertolonganmu. Aku perlu iman Allah. Amin. Haleluya. Diam sekali di sini ya. Ternyata iman penting sekali. Bahkan sampai untuk mengampuni, kita perlu iman Allah. Amin. Ya. Increase our faith. Tambahkan iman kami. Apakah ada masalah dengan imannya Yesus? Dengan iman anak-anak, dengan murid-murid ini, dengan rasul-rasul? Ya, enggak. Sebenarnya enggak. Jadi masalahnya bukan masalah iman. Kenapa? Karena di ayat yang ke-6, Yesus berkata bahwa begini, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Amin. Jadi Tuhan bilang kamu gak punya masalah iman. Kalau kamu, dengan kata lain, Yesus bilang begini, kalau kamu ambil pakai iman kecil aja, pakai iman sebesar biji sesawi aja. Saya pernah lihat biji sesawi? Ya saya pernah pergi ke Israel, saya dikasih souvenirnya biji sesawi. Saya bilang, kenapa tour guide-nya kasih biji sesawi? Dia bilang begini, karena supaya gampang bawa pulang. Mau sebanyak apapun cuman segini, kecil banget. Bisa dikantongin, masukin dompet. Ya, lebih kecil dari apa ya, kalau misalnya saudara pernah lihat, kalau pernah beli McDonald ya,
di atasnya ada wijen gitu ya. Biji wijen itu lebih kecil dari itu. Ya. Seperti mungkin sebuah pasir gitu ya, kecil banget. Jadi Tuhan bilang, kalau engkau punya iman sebesar, kalau kamu mau pakai aja iman sebesar biji sesawi ini, kamu bisa bilang kepada pohon ara ini, pohon ara terbantu engkau ke dalam laut. Dan apa dia bilang? Pohon akan taat. Pernah lihat pohon tercabut dari akarnya, terus berlari, masuk ke dalam laut? Coba saudara bayangkan, kalau saudara perintahkan, pohonnya itu tercabut, terangkat, dan dia lari-lari, dia nyemplung ke dalam laut. Masuk. Bayangin dong. Ya, kalau saudara nggak bisa membayangin, saudara nggak akan bisa tahu ini dia. Nggak pernah membayangin, saudara cuma terima mentah-mentah. Oh ya oke. Coba sekali-sekali bayangin. Ya. Kemarin ada satu film yang lucu. Ada ada orang yang dia punya pohon yang kecil itu loh. Apa sih namanya, Groot atau apa namanya itu? Yang bisa jalan. Pohon tapi bisa jalan-jalan. Lucu ya, lucu sekali. Tapi itu imajinasi itu saya pikir diambil dari Alkitab. Ya. Oke, jadi dia bilang, dengan kata lain Yesus berkata, kamu gak perlu minta tambah iman. Karena tadi kan murid-murid bilang, Tuhan tambahkan iman kami. Tapi Tuhan bilang, kamu gak perlu minta tambah iman. Iman sekecil ini kalau kamu pakai, kamu bisa. Jadi kita gak punya masalah dengan jumlah ukuran iman. Ya. Nah, banyak sekali orang-orang mau minta Tuhan tolong tambahkan iman. Bahkan permohonan ini sampai sekarang 2000 tahun kemudian dari zaman Yesus masih tetap kita minta. Nah, coba kita bandingkan dengan ayat di sini ya, di Matius 17 ayat 20-21. Ya. Matius 17 20-21, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Sengaja saya tutup ayat sebelumnya, kenapa? Karena ayat sebelumnya itu bicara soal orang yang kerasukan. Ayat 20-21 ini sebenarnya merefer kepada yang diusir apa? Bukan setannya. Tapi yang diusir apa? Yang kurang percayanya ini. Kita perlu mengusir kurang percaya ini dengan apa? Berdoa dan berpuasa. Jadi kenapa kita harus berdoa dan berpuasa? Supaya yang kurang percayanya ini yang bisa pergi. Bukan setannya. Ya kalau kurang percayanya ini sudah nggak pergi, sudah nggak ada, dengan gampang kita bisa mengusir setan. Ya setan itu nggak takut. Dia cuma takut kalau ada orang-orang yang beriman. Ya. Amin. Jadi salah satu cara yang untuk mengusir ketidakpercayaan itu dengan berdoa dan berpuasa. Jadi kita tidak punya masalah iman, yang punya adalah kurang percaya atau tidak percayanya. Itu yang membalance, itu yang membuat kemudian tenggelam. Ya. Saudara tahu kan, kalau satu dengan satu lawan satu, ini gimana? Ya sama, kalau misalnya dia ada 2 atau 3 atau 4, lawan 1, menang nggak yang 4? Ya menang, atau dia 0. Artinya kita nggak punya masalah dengan iman, kita punya masalah ketidakpercayaannya lebih tinggi, lebih besar, lebih banyak. Jadi kita perlu melatih supaya iman kita itu bisa mengatasi yang namanya ketidakpercayaan. Ya jadi sekali lagi, Yesus berkata di Matius 21 ayat 21, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Tidak bimbang. Kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Nah sekarang tadi saya bilang coba saudara bayangkan, tadi pohon yang tercabut, dia punya kaki lari-lari nyemplung ke dalam laut. Sekarang saudara bisa bayangin gak? Gunung
tercabut, punya kaki, lari-lari tercampur ke dalam laut. Saudara bisa ketawa. Bagaimana bagaimana gunung bisa tercabut, lari-lari nyemplung ke laut. Sebenarnya saudara nggak perlu bayangin begitu sih. Yang namanya tercampak ya udah terangkat aja gunung, pung, masuk ke dalam laut. Di Markus 11, 22-23 berkata, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercamparlah ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi kepadanya. Masalahnya di kita nggak mau bicara pada gunung. Haleluya. Kita bicara tentang gunung. Kita kemana-mana. Betul? Perintah Tuhan kepada kita untuk apa? Mengenai sakit penyakit. Ya? Perintah Tuhan untuk apa? Halo Bapak Ibu. Perintah Tuhan kepada kita untuk ngapain? Untuk orang sakit. Sembuhkan. Kita tidak mendoakan orang sakit. Sorry, selama ini salah besar kita. Oh, saya mau pergi mendoakan orang sakit. No, kamu pergi untuk menyembuhkan orang sakit. Amin. Kamu bukan pergi untuk mendoakan. Apanya yang didoain? Selama ini kita datang kepada orang dan kita, Tuhan, bilur-bilurmu sudah menyembuhkan. Aku percaya, aku klaim. Gak salah sih dengan itu. Tetapi kita gak ngomong kepada gunungnya. Tadi pagi saya tanya, sorry ya saya pakai contoh Pak Asang ya. Saya bilang, Pak Asang selama ini Pak Asang ngomong apa buat tangannya? Pak Asang terdiam. Ngomong apa Pak Dolfi? Ya selama ini Pak Asang gak ngomong apa-apa ke tangannya. Kita perlu mulai ngomong. Ke sesuatu yang mengganggu kita. Amin. Bapak Ibu jangan lihat terpesona dong ke saya. Haleluya. Ya, saya mau kita dapat sama-sama hal ini, oke? Ya, kita bukan pergi untuk, ini firman Tuhan jelas sekali, ini saya dapat ini 10 tahun yang lalu. Saya juga pikir-pikir benar juga sekarang ini kita cuma pergi untuk mendoakan orang sakit. Kita diajak, ayo Pak Dolfi kita pergi mau mendoakan orang sakit. No, saudara harus ajak orang, ayo kita pergi untuk menyembuhkan orang sakit. Amin. Ganti perkataanmu. Kalau saudara mau ajak saya dengan cara begitu baru saya mau pergi. Kalau saudara bilang Pak Dolfi ayo kita mau mendoakan orang sakit, saya gak akan ikut. Ya, kita harus dengan berani bilang bahwa ayo kita pergi untuk menyembuhkan orang sakit. Kenapa? Karena Yesus bilang sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, kita perlu berkata kepada penyakitnya, hai tangan, kaki yang tidak bergerak, bergerak sekarang. Amin. Hai batuk, pilek yang ada sekarang ini pergi sekarang. Amin. Kita perlu dengan iman percaya bahwa kita punya imannya Allah, kita bisa perintahkan sama seperti Yesus perintahkan. Yesus sudah ajar luar biasa ini dia. Dia bilang percayalah kepada Allah. Di salah satu versi yang lain berkata, have faith in God, tapi sebenarnya terjemahannya kurang tepat. Sebenarnya artinya itu adalah have God's faith. Milikilah iman Allah. Milikilah iman Allah atau pakailah iman Allah. Pergunakanlah iman Allah, pergunakanlah apa yang sudah kita punya. Kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, tapi kita gak pernah mau pakai hal ini. Sangat disayangkan. Atau kita salah pakai, makanya kita gak melihat hasil. Saya bilang sekarang saya mau lihat hasilnya. Saya mulai perkatakan, kalau itu sekarang ini gak terjadi, gak apa-apa, saya mau belajar. Terus untuk memakai otoritas, memakai kuasa ini dia. Ya. Di beberapa kejadian yang lalu di perjanjian lama kita melihat bahwa ada seorang Yosua yang bisa menghentikan matahari. Sebenarnya yang dihentikan adalah bumi. Ya. Tapi saya tahu bahwa itu karena kurangnya pengetahuan dia berpikir
Bumi yang mengelilingi bumi yang kemudian berputar ya. Matahari yang mengelilingi gitu loh. No, sebenarnya kan matahari tetap, bumi yang berputar. Jadi kitalah yang harus berbicara kepada pohon. Kitalah yang harus berbicara kepada gunung. Amin. Kita berbicara kepada siapa? Pohon dan gunung. Kita yang harus perintahkan kepada pohon dan gunung. Langsung, to the point. Kalau itu gak terjadi, gak apa-apa, namanya kita baru belajar. Belajar sampai kemudian kita bisa tahu bahwa oke, percaya bahwa apa yang kita katakan, dia bilang di sini, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Akan terjadi. Kapan terjadinya? Akan. Nah akan ini dia bisa terjadi kapan saja. Tapi hal itu akan terjadi. Ini bukan saya ngomong, firman Tuhan ngomong seperti ini. Ya. Mari, sudah berapa lama kita baca ayat ini Markus 11, 22, 23 gitu loh. 24. Ya. Tapi kita masih suka salah ngomongnya. Kita berdoa, Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu kami tahu Engkau sudah menyembuhkan. Betul, tetapi kita belum pada sasarannya. Kita harus ngomong, kanker, sel kanker tercabut, tercampak ke dalam laut. Ya, langsung seperti sinar laser ke situ ya. To the point langsung. Ya. Saya beberapa waktu ini saya suka nonton Dave Ramsey. Saudara tahu Dave Ramsey ini dia seorang penyiar, dia seorang salah satu pembicara, dia seorang yang berbicara soal mengelola keuangan. Bagus banget. Saya suka nonton di YouTube-nya. Jadi saudara kalau mau nonton YouTube, nontonlah hal-hal kayak begini. Yaitu bisa menambah wawasan. Nah, satu ketika ada seorang yang menelpon dia dan berkata begini, karena orang ini terlibat hutang, dia bilang dia punya hutang, istrinya sebenarnya punya hutang sekitar $160.000. 160.000 itu sekitar 2,4 miliar. Hutangnya apa? Karena hutang pendidikan. Mereka kalau di Amerika itu punya, kalau mau kuliah bisa ngutang dulu. Nanti pada saat mereka kerja mereka bisa bayar cicil. Di Indonesia ada nggak ya kayak gitu? Nggak ada kayaknya ya. Puji Tuhan kita nggak diizinkan untuk berhutang ya. Kalau nggak punya uang ya sudahlah. Tapi di Amerika mereka dikasih kesempatan seperti itu. Jadi dia punya utang sekitar 160.000, mereka sudah bayar sekitar 100.000. Jadi tinggal 60.000, sekitar 900 juta, hampir 1 M. Ya, terus orang ini tanya, istri saya ini sementara hamil dan sementara sementara hamil tapi sementara didiagnosa kena satu kanker yang parah banget. Ya, dia tanya stadium berapa, sudah stadium 4 kankernya. Sementara hamil besar, dia expect bayinya sudah segera mau lahir. Nah saya senang sekali, orang ini tanya begini ke Dave Ramsey, apa yang harus saya lakukan? Ini saya mau terusin ini cicilannya ini dia dulu, atau bagaimana? Dave Ramsey langsung bilang, wah saya senang banget. Dia bilang begini, no, forget about the loan. Lupakan dulu segala hutang-hutangnya, fight the cancer. Fight the cancer. Have baby, fight the cancer. Jadi dia bilang, milikilah anakmu. Ayo, biarkan istrimu itu lahir dan fight the cancer. Perangi kansernya. Terus dia bilang, ayo sama-sama kita mau perangi, kita mau ngomong ke kanker itu untuk tinggalkan tubuh istrinya ini. Wah, luar biasa. Langsung to the point, dia bilang, lupakan. Terus kemudian terakhir dia bilang begini, anyway dia bilang, ya sorry ini ada satu kebenaran tapi dia bilang kebenaran yang dingin, dia pakai istilah cold truth ya. Anyway kalaupun istri kamu meninggal, hutangnya hilang, selesai, beserta dengan orangnya yang sudah mati. Nah saya nggak tahu apa benar kayak begitu ya, saya nggak tahu. Tapi dia bilang fight the cancer. Jadi yang perlu dilakukan apa? Prioritasnya itu. Apa yang paling mengganggu? Nah kita jangan doa lagi minta Tuhan tolong sembuhkan, ya Tuhan kita sudah tahu. Betul,
Kita sudah tahu bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Tapi kita perlu tahu juga bahwa ada kebenaran mengatakan kita memiliki imannya Allah. Dan kita bisa berkata kepada gunung. Kita bisa perintahkan kanker. Kita bisa perintahkan penyakit-penyakit. Amin. Kita bisa perintah itu untuk pergi tinggalkan tubuh kita. Amin. Have baby. Fight the cancer. Amin. Miliki berkat-berkat Tuhan. Lawan. Firman Tuhan dalam Yakobus berkata bahwa tunduk pada Allah dan lawan si iblis. Maka dia akan apa? Lari. Salah satu versi terjemahan saya lupa di mana, tapi itu dikatakan dia akan lari terbirit-birit. Saudara kebayang lari terbirit-birit kayak apa? Kayak orang kebelet gitu loh. Lari terbirit-birit ya. Dia udah gak peduli apapun, dia lari terbirit-birit. Itu yang dilakukan oleh iblis. Ya. Jadi sekarang kita harus mulai fokus perkatakan karena kita punya iman Allah. Nah, masalahnya seringkali kita punya perkataan ini dia, kita berkata-kata yang sia-sia. Makanya ketika kita berkatakan, hai kanker, hai penyakit ini pergi dan lain sebagainya. Di satu sisi kita ngomong yang lain juga tentang beberapa peristiwa yang kita ngomong kita gak percaya, kita cuma bercanda. Saya bilang kepada istri saya bilang saya punya satu grup perkumpulan WhatsApp. Di mana di situ saya tahu anak-anak Tuhan juga di luar TLW ya. Tetapi saya bilang saya lihat sudah keterlaluan. Mereka bercandanya keterlaluan. Ngomongnya keterlaluan. Ya. Saya dulu suka begitu juga. Keterlaluan saya kalau mau bercanda. Saya orang yang suka bercanda saya bilang. Tapi kadang-kadang saya suka kebablasan kalau mau bercandanya. Kenapa suka kebablasan? Karena ya kepengen entertain aja gitu loh. Ya, kemarin ada satu teman dia bilang begini, iya ini orang kayak begini Pak Dolfi. Saya bilang ya udah, kamu ngomong, kasih tahu firman, kamu ngomong baik-baik, kasih tahu firman. Terus kalau dia nggak mau denger, nggak mau apa, langsung ada pikiran negatif di dalam pikiran saya. Langsung saya mau ngomong sesuatu, tapi kemudian saya diam. No, saya bukan lagi orang yang seperti itu. Yang suka nyeletuk sesuatu yang bukan kebenaran. Apa yang saya bilang? Ya kalau dia gak mau dengar ngomong apa, ajak dia makan. Haleluya. Ya daripada kita ngomong sesuatu yang enggak, ya. Saya pengen ngomong sesuatu tapi saya gak perlu sebut di sini ya. Yang penting saudara tahu ya apa maksud saya. Kita seringkali kita seringkali tergoda untuk ngomong sesuatu yang gak benar. Sesuatu yang seakan-akan ya oke lah itu cuma bercanda gitu loh. Dan kita akan bilang sorry itu cuma bercanda. Bercanda pun sekarang kita perlu ya bukan berhati-hati ya. Tapi maksudnya kalau kita sudah dibaharui pikiran kita dari hari ke hari dengan kebenaran. Kita akan tahu kita tetap bisa bercanda kok. Bercandanya dalam Tuhan. Amin. Kita tahu bahwa ada hal-hal yang bisa bikin kita happy juga. Ya bukan berarti saudara tidak boleh bercanda. Tetapi perkataan-perkataan kita ini itu bisa menjadi perkataan-perkataan yang nanti akan melawan perkataan-perkataan pada saat kita mau perkatakan kepada sesuatu yang serius. Kita mau suruh pindah, suruh pergi. Ya, yang ada kita sendiri dalam hati kita sebenarnya gak percaya. Bener gak ya? Saya bisa perintahkan itu dan itu bisa pergi. Bener gak ya? Ini bisa betul-betul terangkat, tercampak ke dalam laut. Saudara membayangkan aja gunung tercampak ke dalam laut aja susah. Apalagi bisa menerima kebenaran ini. Betul? Coba mulai renungkan ini. Kalau pohon bisa terbantun, bisa terangkat, tercabuk, tercampak ke dalam laut. Gunung bisa terangkat, bisa tercampak ke dalam laut. Berarti segala sel-sel kanker, segala sakit penyakit, flu, batuk, pilek, dan lain sebagainya itu bisa terangkat, bisa tercampak ke dalam laut. Amin. Ya. Puji Tuhan. Have God's faith. Percayalah kepada Tuhan. Jadi inilah bagian yang penting dari kita, dari iman kita bahwa kita ini perlu berkata. Kita perlu berkata-kata.
Dan perkataan kita ini dia powerful. Ya, iman kita itu dilihat dari perkataan kita. Ya, sama seperti itu perwira, dia bilang Tuhan tidak perlu datang. Tuhan hanya perlu ngomong satu kata aja. Sama seperti bawahanku, kalau aku ngomong, dia pergi. Wah, Tuhan bilang aku gak pernah lihat iman sebesar ini. Maksudnya iman itu bisa kelihatan dari perkataanmu. Amin. Iman bisa terlihat dari apa? Perkataan kita. Kita dengan berani gak ngomong. Saya bilang tadi, kalau mau ajak saya, Pak Dovi, ayo kita mau sembuhkan orang sakit ini. Jangan ajak saya untuk pergi berdoa ya. Mendoakan orang sakit. Ganti kata-katamu ya. Kita pergi, ayo. Atau saudara mau telepon Pak Dovi, tolong sembuhkan orang ini. Mungkin kalau saudara diomongin di telepon seseorang, siapa misalnya, Bu Ripka, tolong nih begini-begini. Tolong sembuhkan Bu. Tolong sembuhkan. Kita langsung kaget. Siapa saya? Emang saya dokter? Emang saya bisa apa? Tapi kalau ada orang berani telepon dan bilang, tolong sembuhkan, kamu bisa menyembuhkan. Apa yang saudara mau lakukan? Saudara kan bisa melihat sebenarnya orang itu punya iman. Amin. Ketika dia berkata, sembuhkan. Kita bisa menyembuhkan. Amin. Sedikit sekali yang amin di sini. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Kita punya satu iman yang luar biasa. Ini saya lagi belajar ini Bapak Ibu ya. Saya bilang suatu saat nanti di TLW sini ada orang-orang yang berjalan saja bayangannya kena orang sakit sembuh. Amin. Amin. Ya, kita tidak perlu berkata-kata, bahkan bayangan kita, ya mungkin ada sapu tangan kita, ada jaket kita, atau ada apapun yang dari kita itu bisa menyembuhkan orang. Ya. Saya senang sekali dulu papa saya punya teman namanya Pak Beni Tatimu, bukan Beni Hin. Ya, dia biasanya suka pakai media-media. Ya, kadang-kadang mungkin orang-orang perlu dipakai media supaya orang-orang tahu gitu loh. Ya, suatu saat dia bikin KKR di di Istora Senayan. Dia pakai tali rafia. Sana-sana sini semua. Jadi dia pegang di satu sisi sini. Pakai tali rafia. Orang-orang pegang di ujung sana. Yang sakit itu semua pada pegang tali rafia. Dia bilang sekarang ini aku salurkan kuasa kesembuhan itu. Sekarang ini terjadi. Sembuh kau, sembuh kau, sembuh kau. Dan banyak orang yang sembuh. Ya enggak apa-apa kalau saudara perlu media. Saudara bisa pakai media. Ya, saudara mau pakai jaketmu atau apa. Ya, tetapi pergilah sembuhkan orang sakit. Karena kamu sudah menerima. Apa yang kita terima? Kuasa. Kita menerima iman. Ya, di Amsal 18 ayat 20-21 berkata, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, perhatikan bahwa tidak hanya penting mengutarakan iman kita, itu penting juga kepada siapa kita berkata-kata. Ya. Jadi perkataan kita itu harus tepat pada sasarannya. Jadi kembali lagi Tuhan tidak berkata berdoalah bagi orang sakit, tapi firman Tuhan dia berkata apa? Sembuhkanlah orang sakit. Ini di dalam ini ya. Ini berdoa bagi orang sakit versus menyembuhkan orang sakit beda besar ya. Amin. Saudara bisa lihat perbedaannya? Berdoa bagi orang sakit dan menyembuhkan orang sakit beda nggak? Beda. Ya saudara disuruh apa? Menyembuhkan, bukan berdoa. Nah, orang harus percaya bahwa perkataan yang mereka ucapkan akan terjadi tanpa keraguan di dalam hati mereka. Ya. Nah, di sini ada Mazmur 34 ayat 13 berkata, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Karena bibir kita, perkataan kita, lidah kita ini bisa mengucapkan
perkataan-perkataan yang menipu. Nah, kalau kita sudah pernah mengucapkan perkataan-perkataan yang menipu, ketika kita mau perkatakan sesuatu yang kita tahu kita mau terjadi hasilnya, kita terdistorsi dengan hal-hal perkataan-perkataan kita yang dulu. Jadi mulai sekarang kita mulai jaga. Kita nggak bisa minta Tuhan tolong jaga lidah saya. Yang menjaga siapa? Kita. Kita yang perlu menjaga lidah kita terhadap yang jahat. Dan bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, ada Roh Kudus di dalam kita yang akan mengingatkan. Sama seperti saya beberapa kali pengalaman, saya pengen ngomong sesuatu, pengen banget. Karena apa? Kebiasaan dulu. Suka bercanda. Suka pengen sesuatu, pengen ngomong. Tapi yang saya pikir, iya ya, ngapain saya mau ngomong begitu? Gak ada gunanya. Malah bisa bikin ketawa orang, tapi bisa menyakitin orang. Orang yang saya bikin diketawain ya orang mungkin semua bisa happy, tapi belum tentu. Siapa tahu dia bilang, waduh kok saya diketawain. Jaga lidah kita terhadap yang jahat. Ya. Di dalam Yakobus 3 ayat 5-10, Bapak Ibu boleh catat, baca di rumah. Ya. Tetapi di sini dikatakan tentang Yakobus 3 ayat 5-10 ini saya nggak tampilin ya. Ini berkata tentang lidah. Nah, lidah kita ini adalah satu anggota bagian yang kecil, tapi bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Terus dia bilang di sini bahwa lidah ini seperti api, bisa membakar hutan yang besar. Ya, jadi lidah ini merupakan satu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi di sini firman Tuhan bilang, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan kita bisa. Bukannya kita nggak bisa menguasai lidah kita. Ya. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian. Tidak boleh ada berkat dan kutuk di dalam satu mulut yang sama. Amin. Berarti kita harus memilih. Kalau mau ngatain kutuk ya udah katain kutuk aja terus menerus. Gak perlu bolak-balik kita ngomong berkat, kita ngomong kutuk. Ya, oleh sebab itu kita memilih. Ya, kalau sekali-sekali kita jatuh, kita sempat ngomong sesuatu yang kutuk, ya cepat-cepat kita berbalik, kita ngomong berkat. Ya. Jadi iman dilepaskan melalui perkataan. Amin. Di Markus 1 ayat 40-42, ini ada seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuan. Katanya kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus tergerak oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata padanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Tuhan Yesus tidak bilang, Bapa tolong. Yesus saat ini juga belum mati, bilur-bilurnya belum ada. Ya, tetapi dia dengan berani dia berkata bahwa aku mau, jadilah engkau tahir. Mau gak saudara pergi menyembuhkan orang sakit? Saudara bisa katakan aku mau, jadilah sembuh. Amin. Ya. Seketika itu lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Kapan terjadinya? Seketika itu. Seketika itu. Ya kita kadang-kadang melihat pengalaman kita gak seperti itu. Dan itu yang kemudian menghentikan kita untuk kemudian mulai mempraktekkan lagi, mulai belajar. Kita ini dalam proses untuk belajar Bapak Ibu. Gak masalah. Kalau satu gak kejadian, kita ulang. Namanya orang baru nyetir mobil gitu loh. Atau mau belajar naik sepeda. Mungkin bisa jatuh naik sepedanya. Ya, tapi toh nanti akan bisa naik sepeda. Amin. Ya, kita semua pasti bisa. Ya, jadi be cleansed. Immediately the leprosy left him. Saat itu juga leprosy
kusta itu tinggalin orang ini. Dan dia menjadi bersih. Tuhan hanya bilang jadilah bersih. Jadilah bersih. Ya, ayat bilang kan jadilah engkau tahir. Jadilah engkau bersih. Firman Tuhan berkata be cleansed. Cuma 2 kata, be cleansed. Bersih. Dan orang ini bersih. Amin. Jadi perhatikan di sini bahwa berkata ini ditekankan beberapa kali dalam satu ayat. Dan Tuhan memerintahkan kita untuk kita perlu percaya bahwa apa yang kita katakan ini akan terjadi, maka itu akan terjadi. Ya, bagian yang terakhir dari ayat ini mengatakan apapun yang dikatakan itu akan dikabulkan. Jadi apapun yang kita perkatakan itu kita percaya bahwa itu akan terjadi. Amin. Jadi sekarang ini Bapak Ibu sudah memiliki iman Allah. Amin. Kita semua punya iman Allah. Amin. Iman itu bagaimana cara gunakannya? Melalui perkataan. Nah, berarti perkataan kita, lidah kita ini harus kita jaga. Kita perlu perhatikan bahwa apa yang kita katakan ini dia perlu ada satu integritas ilahi. Bisa apa enggak? Bisa. Kenapa? Karena kita memiliki Roh Kudus. Kita bisa mengekang lidah kita. Di salah satu ayat berkata bahwa kalau seseorang bisa mengekang lidahnya, aduh saya lupa ayatnya itu. Tapi firman-Nya berkata bahwa kalau seseorang bisa mengekang lidahnya berarti dia bisa menguasai seluruh tubuhnya. Bahkan dia bisa menguasai banyak hal. Ya. Saudara lihat ada banyak sekali orang yang jatuh karena perkataan. Karena lidah. Banyak sekali orang juga yang terangkat, yang naik karena perkataan. Ya perkataan yang penuh hikmat itu bisa mengangkat hidup saudara. Ya perkataan yang lemah lembut itu bisa membuat tentram. Amin. Ya khususnya buat suami istri. Haleluya. Kata-kata yang lemah lembut. Saya belajar banget untuk bagaimana untuk supaya jangan nyakitin orang yang paling sayang pada saya. Amin. Haleluya. Karena orang paling sayang kepada saya ini ya harus disayang-sayang. Bukan untuk disakiti. Amin. Saudara juga bisa begitu ya. Puji Tuhan. Siapa orang yang saudara sayang-sayang? Ya, suami, istri, anak, orang tua. Ya, pertama-tama kita mulai memberkati mereka dengan perkataan kita. Kita bisa jaga lidah kita bisa memberkati, ngomong satu mulut, satu perkataan, berkat. Amin. Hanya berkat saja. Nah, kita tahu tadi bahwa kita bisa menyembuhkan orang sakit. Kita bisa menyembuhkan orang sakit, amin. Saudara bisa menyembuhkan orang sakit, amin. Amin. Saudara pergi, sembuhkan orang sakit. Setiap kali doa saya, doa berkat, saya selalu bilang pergi, sembuhkan orang sakit. Saya tidak bilang pergi, doakan orang sakit. Pergi, sembuhkan orang sakit. Kalau nggak sembuh Pak Dolfi, nggak apa-apa, balik lagi ke sini belajar. Ya, nanti pergi lagi, sembuhkan orang sakit. Nggak berhasil juga, datang lagi sini, belajar, nggak apa-apa. Ya, kita tetap akan sampai pada satu titik, kita berkata-kata kepada gunung, gunung pindah. Berkata-kata pada pohon, pohon pindah. Kalau pohon dan gunung saja bisa pindah, apalagi segala sakit penyakit. Amin.